Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Masih semangat? Oke, Pak Guru minta kalian berdiri dulu ya. Kita segarkan badan dulu. Bikin baris 3 barisan begini ya. 2 lah boleh, 2 ya. Yang laki-laki tolong gabung, yang perempuan gabung. Ya, pegang pundak temannya, saling pegang pundak. Saling pegang pundak. Oke. Kita breaking dulu sebentar ya. Pegang pundak temannya. Oke. Baik. Jika Pak Guru bilang A, maju. B, mundur. C, kiri. Ya, lompat ke kiri. D, lompat ke kanan. Hati-hati kursinya dulu. Oke. Nah, sudah. Kita coba ya. Oke, konsentrasi. A, B, C. Nah, C ya. Oke. A, C. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Semangat. Baik ya. Mungkin ada hari ini yang tidak hadir? Dina, kenapa Dina? Sakit ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu ya. Sekalian kita doakan Dina mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan agar bisa bersama kita lagi belajar sebagaimana biasa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Oke, silakan. Doa ya. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya. Nah, jadi hari ini kita kembali ya belajar tentang coding. Mana pada hari ini adalah materi kita konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, namun jauh sebelum itu, kalian tahu ini apa ini? Apa ini? Kipas angin. Nah, coba satu orang maju ke depan, Rosi. Satu orang, coba. Nah, sekarang berikan perintah atau hidupkan kipas anginnya. Ini, tombolnya di sini. Oke. Hidupkan. Ada tombol on di sini. Yang besar, yang merah. Ini tulisannya on. Oke. Nah, oke, terima kasih Rosi. Nah, kipas angin ini sudah bekerja tadi karena ada perintah dihidupkan. Kemudian kalau tiba-tiba suhunya panas, apakah kipas ini bisa membuat suasana dingin? Bisa kira-kira? Bisa? Bisa ya? Oke, ya. Jadi ini namanya mesin ya, mesin kipas. Tadi ada perintah, setiap diperintah dia bisa hidup. Nah, ada lagi HP. Sekarang kalian pegang HP. Oke, coba dia di Puis. Tahu Puis yang gambar mix? Cari gambar mixnya. Ya, di Google. Di Google, cari dulu. Nah, gak ada gambar mix. Ada di situ, ini namanya. Yang tadi. Nah, ini. Yang di sudut itu ada gambar mix. Coba kalian ngomong apa saja di situ. Perintahkan ke Google-nya. Silakan ya. Diperintah ke Google-nya. Ngomong misalkan gambar kucing. Coba ditekan dulu. Mana? Nah, tekan. Coba ngomong gambar kucing. Apa yang muncul? Apakah muncul gambar kucing? Nah, jadi itu namanya dia mesin cerdas ya. Jadi dengan perintah bicara dia sudah bisa langsung tunjukkan. Nah, berbeda dengan ini tadi kita colokkan dulu di sumber arus listriknya, kemudian dihidupkan tombolnya baru dia menyala. Oke ya. Pak Guru akan bukakan dulu PowerPoint-nya. Nah, baik ya. Nah, seperti gambar tadi ya, Pak Guru tunjukkan gambar kipas dengan gambar AC.
Nah, dua alat ini mencerminkan di mana kipas itu merupakan alat yang non cerdas, kemudian AC itu adalah alat cerdas karena dia sudah bisa mengatur suhu ruangan itu sesuai dengan yang sudah diprogram dalam AC tersebut. Tapi kalau kipas tadi dia cuma tidak bisa diprogram seperti itu. Dia hanya memberikan suhu seadanya ya, cuma sejuk saja. Ya tadi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, adapun tujuan kita belajar pada hari ini, kalian akan mengenal apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian menyebutkan contoh-contohnya ya. Setelah itu nanti kalian memahami perbedaan apa saja yang terdapat di dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, jadi ini indikator ya. Jadi nanti siswa mampu menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial ya, dalam hal ini mesin tadi ya, mesin yang cerdas dan non cerdas. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian siswa dapat menyebutkan mesin cerdas dan non cerdas yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Oke. Hari ini Pak Guru akan bagi saja ya menjadi 3 kelompok, mana akan sebagai awal untuk mengetahui pemahaman kalian, Pak Guru akan berikan lembar soal dulu ya. Nanti silakan dikerjakan di kelompoknya. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 saja. Oke. Di sini kelompok 3. Silakan bekerja sama ya. Nanti saat siswa bekerja aja dia. Silakan dikerjakan ya, bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, boleh ditulis ya. Kamu Rosi di sini duduknya, namanya bekerja sama supaya enak komunikasinya. Apa saja ya? Nah, apa saja yang kelompok 3 saja, kelompok 3. Ini sudah ada nama kelompok 3 gitu, kelompok 3. Di sini tulis nama kelompoknya kelompok 2 ya. Oke. Di sini nanti tulis nama kelompoknya kelompok 1. Nggak usah nama-nama teman-teman. Oke, nggak usah itu. Biar boleh nih, 2 orang. Silakan. Kerja sama ya, kelompok. Ditemukan nama mesinnya apa ya. Kemudian di mana kalian temukan, misalkan di rumah, di sekolah, boleh ya, mungkin di tempat lain bisa misalkan. Kemudian ini apa yang non cerdasnya, kemudian diberikan alasan sedikit, kenapa alasannya ya. Oke, sudah dipahami? Ya, sedapatnya berapa, sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ya, sudah bisa dipahami nih. Ya, misalkan tadi ya ditemukan, misalkan mungkin kalian pernah ke Jawa kok ketemu robot apa semua, misalkan begitu ya. Nah, ini dia mesin cerdas atau non cerdas. Nah, nanti tinggal dipilih, misalkan kalau dia ya misalkan kan banyak sekarang HP misalkan kan gitu. Nah, di mana kan ini apa di sini? Kalian yang temukan misalkan apa contohnya? Coba sebutkan satu contohnya. Apa kira-kira? Tadi sudah ada contohnya. Oke, Google Map, misalnya begitu kan? Nah. Oke, tulis saja Google Map. Ya, satu aja dulu. Ya, Google Map. Oke, tulis. Nah, kasih alasannya kenapa dia disebut mesin cerdas, gitu ya. Oke. Kemungkinan iya karena satu kan apa itu kewajiban sama yang begini. Kalau Saraswati itu kan kita ketahui bersama karena di situ apa turunnya pengetahuan.
Jadi kami semua, sedangkan ini tidak belajar anak-anak yang Hindu. Sudah sebetulnya tip kalau di kayak tanggal 6 ya. Atau mungkin ada cuti bersamanya kah Bu Kutin? Rangkaian tanggal 5 enggak ada kah? Kayaknya ada itu. Sepertinya. Maulid kan? Yang singkat saja ya. Alasannya yang singkat-singkat saja. Baik, jika sudah, sebentar kalian akan mempresentasikan atau membacakan ke depan ya. Boleh berdua. Jadi tiap kelompok nanti maju akan membacakan hasil diskusinya ya. Oke, silakan. Kelompok mana dulu? Yang mau? Ada yang mau kelompoknya? Kelompok mana dulu? Hah? Akan semua dapat. Oke, silakan kelompok 2 maju ya. Mari sini. Sama aja. Ayo. Mari. Silakan. Kelompok 2. Nanti yang lain dengarkan ya. Sini. Sini. Tak pakai. Anggi yang baca. Apa? Udah. Agak bisa. Oke, silakan ya dibacakan hasil diskusinya. Dari sini Mas? Ya. Dari Ya, lembar itu? Tidak. dari sini langsung saja. Langsung dari HP-nya? Cepat Ki, nama mesin. Saya akan bacakan hasil diskusi kelompok. Oke. Nama ya. mesin 1 HP. Tempat Oke. ditemukan di toko HP atau di rumah. Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Alasan karena bisa mencari tahu apa yang kita inginkan. 2. Kipas angin di rumah. Tempat ditemukan di rumah dan di toko dan di sekolah. Cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Karena ini hanya menjalankan instruksi sesuai program tetap yang telah diprogram sebelumnya. Mesin cuci sederhana di toko dan di rumah. Cerdas atau non cerdas? Non cerdas karena ia hanya menjalankan siklus tertentu tombol yang ditekan. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok 3. Oke, kelompok 3. Maaf. Saya bilang, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 berikut. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok 2. Oke, silakan. Google Map. Nama mesin Google Map. Ya. Di tempat ditemukan HP. Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Alasan karena bisa menemukan alamat rumah atau toko yang kita cari. Oke. Kipas angin di rumah. Non cerdas karena kita harus menekan tombol agar bisa menyalakan kipas angin. Oke. Google Translate HP. Cerdas karena bisa mentranslate berbagai bahasa, contoh bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke. Nah, tadi hasil kelompok 3 menyebutkan Google Map itu mereka temukan di aplikasi HP. Dia tergolong cerdas, kemudian karena bisa membaca atau mencarikan suatu tempat. Bagaimana? Setuju? Oke. Yang kedua, kipas angin mereka temukan di rumah, kemudian dia termasuk mesin non cerdas. Nah, kemudian alasannya kipas angin harus menekan tombol atau diberikan perintah terlebih dahulu ya. Kemudian yang terakhir Google Translate ya. Sama ditemukan di aplikasi HP, dia termasuk mesin cerdas. Kemudian dia bisa menerjemahkan berbagai bahasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 1. Silakan kelompok 1 disampaikan. Pertama, AC di rumah sakit. Cerdas karena bisa mengatur suhu ruang. Kipas angin di rumah atau di mana-mana.
non cerdas karena hanya bisa meredahkan panas saat kita gerah. HP di rumah cerdas karena banyak aplikasi yang membantu kita. Kalkulator di rumah atau di toko. Non cerdas karena dia menghitung saat kita suruh saja. Oke, jadi dari kelompok 1 ditemukan ada 4 ya, ada AC, kipas angin, HP, kemudian kalkulator. AC di kategori mesin cerdas, kemudian mereka temukan di rumah sakit. Nah, alasannya karena bisa mengatur suhu ruangan. Kemudian kipas angin ditemukan di rumah, dia non cerdas ya, karena itu tadi biasanya harus menekan tombol on dulu. Kemudian HP di rumah, kemudian cerdas, kemudian alasannya karena bisa digunakan banyak aktivitas atau membantu kita ya. Oke. Kalkulator tidak cerdas, mereka temukan di toko, kemudian karena dia akan menghitung saat kita disuruh saja. Bagaimana? Setuju? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Baik, kita lanjut sedikit ya materinya. Nah ini ya, mesin itu ada alat yang membantu manusia untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerja supaya lebih mudah. Ya, ada banyak. Ada blender, komputer, HP, robot. Ya, di sini mungkin belum pernah kalian lihat robot. Sudah? Belum ya? Oke. Next ya. Nah ini yang non cerdas, ini kategori non cerdasnya ya. Seperti tadi dibilang ada kipas angin, ada sepeda, kemudian ada juga setrika. Ada lagi yang bisa menyebutkan selain ini? Ada? Selain yang contoh ini? Ya tadi kalkulator, apa lagi? Kulkas, oke. Apa lagi? Hah? Masih banyak? Hah? Oke, nah ini kalau ini mesin cerdas ya, ada Google Map, ini gambar yang paling ujung kemari. Kemudian, nah itu robot ya, robot yang terakhir itu namanya mobil Tesla ya, yang sudah diproduksi dan digunakan di Jepang. Jadi mobil ini tidak ada kemudi, digunakan taksi sana ya, tinggal kita pesan ya lewat aplikasi, mobilnya datang sendiri tanpa sopir dan mengantar kita ke tempat tujuan. Itu canggih ya. Oke. Nah itu ya, dapat berpikir seperti manusia. Jadi mesin cerdas itu seakan-akan dia dapat berpikir seperti manusia ya. Kemudian bisa belajar dari pengalaman ya. Kemudian mengambil keputusan otomatis. Kayak tadi ya, Puis itu dia langsung mengambil keputusan otomatis. Ketika kita bilang, tadi contohnya gambar kucing, langsung dia munculkan. Ya, itu contohnya. Kemudian apalagi selain ini? Masih ada? Apa tadi? Google Translate ya, tadi itu Google Map, Google Translate. Kalau Google Map adalah peta, kalau Google Translate adalah penerjemahan bahasa. Nah inilah perbedaannya ya. Kemudian mesin non cerdas itu hanya sesuai perintah. Kalau tidak ada perintah, berarti dia tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi berbedanya dengan mesin cerdas, dia bisa belajar dan mengambil keputusan. Karena ini sudah diprogram terlebih dahulu. Jadi melalui komputer diprogram sehingga tanpa perintah pun dia sudah bisa bekerja ya. Kemudian tidak ada kecerdasan buatan ya. Nah berbeda dengan mesin cerdas, dia menggunakan kecerdasan buatan atau di